Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya itu disini sama Pak Beni pada saat paduan suara yang pertama tadi. Bisikannya itu gini, loh kok bodoh cantik-cantik kabeh. Oke, terus saya jawab, Pak Beni, wong iku nek urip mlokro, tangi turu, iku penyakit teko. Tapi nek terus semangat giat-giat terus, sing gak cantik jadi cantik, sing cantik tambah cantik. Ngoten nggih kira-kira. Yang terhormat Bapak Asisten 1 bidang pemerintahan Kesra. Tadi diceritakan keserahnya itu dulu di saya, sekarang digabung. Jadi Pak Beni ini sekarang tugasnya 2 asisten itu ditangani oleh Pak Beni. Tetapi dengan 2 asisten yang mestine kegiatannya banyak itu tadi, kok yo sempat-sempate teko ning Malang, teko ning Banyuwangi, matur suwun. Bahkan saya kemarin di semangat gini, pokoknya Komda dibentuk itu tak dukung penuh dan harus menjadi leader untuk pemberdayaan lansia. Yang terhormat Pak Langgeng mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial ya Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat calon ketua kader forum komunikasi kader penggerak Karangberga. Ikut calon karena dereng dikukuhkan, sebentar lagi dikukuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin matur pada kesempatan ini. Saya ini kan mendapat tugas dari gubernur melalui Bapak Asisten. Komda itu kasih luru. Yang pertama, Komda itu memberikan masukan dalam membuat kebijakan tentang kelanjut usiaan. Yang kedua, mengkoordinasikan dengan LKS-LKS itu pelaksanaan kebijakan. Jadi kebijakan yang sudah ada itu dikoordinasikan dengan penjaringan semua. Karena apa? Pemerintahnya saat ini tugasnya kan dikurangi, lebih mengedepankan masyarakat yang bergerak. Kami laporkan Pak Asisten, pembentukan kader ini forum komunikasi kader penggerak Karangberga. Pada saat disampaikan kepada kami, saya dengan Dinas Sosial Yopo sepakat kami mendukung penuh pembentukan forum komunikasi ini. Karena ya tadi forum ini menjadi mitra kami Komda Lansia untuk bagaimana lansia ini nanti bisa hidup bermanfaat dan berkualitas. Bahkan sekarang terus kemudian melalui medsos itu produktif. Sanggunin apa? Ya sehat. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah pembentukan yang kami sudah ono organisasi ini, tetapi nek boten enten pengurus sing boten iso jalan. Makanya pada kesempatan ini saya matur suwun kepada Pak Wiryono dari Pasuruan yang menggagas pembentukan ini, sehingga dengan demikian kami dorong untuk segera terbentuk kepengurusannya. Nah, delalahnya Pak Wir itu, dirasani delalahnya gue sopo. Pak Wir itu terus kemudian menyampaikan, itu kan bujuku gak oleh. Ya apa sih, wis ada apa jenenge?
metenteng untuk ini terus mesti jadi ketua barengano dengan istrinya nggak boleh. Pak Tiar matur suwun. Nah, terus kemudian apa terus mandek? Enggak, saya mendorong untuk terus dibentuk susunan kepengurusannya. Kami tidak akan menentukan sopo sing dadi, silahkan untuk dirunding dewe. Ternyata setelah Pak Wir mundur, sopo kira-kira siap. Enten berapa orang gitu loh. Terus kemudian saya melihat Bu Tuti itu siap. Yang lainnya bagaimana? Ya pokoknya intinya membentuk organisasi ini pegangannya yang harus dipegang adalah wong-wong sing siap nek enggak ojo dilebono. Lho nggih to? Nek enggak ojo. Bon, akhirnya terus kemudian disusun ke pengurusan yang saya tanya, mereka sudah ditanya siap. Ojo sing enggak siap dilebono. Setelah terbentuk gitu, pun aku kalau belak-belakan mawon ya, biar saya ingin nanti Pak Asisten mengukuhkan ini terus kemudian tidak menjadi polemik clear, gitu loh. Okay. Nah, setelah tadi terbentuk kepengurusan, terus kemudian ada pertanyaan, loh, wingi itu loh, sopo sing terlibat? Saya nggak tahu. Ya, yang tahu adalah yang hadir pada saat itu. Yang pertama. Yang kedua, nek forum komunikasi kader penggerak Karangwerda itu ya kudu wong-wong Karangwerda. Boten. Kader penggerak itu berarti di luar Karangwerda. Kalau toh itu ada pengurus Karangwerda, itu adalah personal, bukan lembaga. Gitu. Beda dengan forum komunikasi Karangwerda. Nah, forum komunikasi Karangwerda adalah lembaga inti dari yang jadi forum ya itu. Beda. Artinya bon, ini jalan. Dan saya mulai tadi sudah sampaikan, saya sangat mendukung ini karena ini menjadi bagian ya, mitra Komda Lansia dalam melaksanakan tugas dari gubernur melalui Pak Asisten. Nah, setelah kita sepakat seperti itu, proses pembentukannya gimana? Bapak Ibu sekalian, nek organisasi yang semacam ini harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini saya sekaligus untuk laporan kepada Pak Asisten. Harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Boleh nggak pertanyaan ini? Boleh nggak? Kalau ini kepengurusan lahir terus kemudian belum ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jangankan kalau ini organisasi forum ini, negara Indonesia ini juga gitu. Proklamasi 17 turun di undang-undang dasar. Jadi ini nanti terbentuk terus kemudian mendapat tugas untuk membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ketentuannya dalam pembentukan dos pundi. Jadi ketentuan dalam pembentukannya nanti bisa dibuat aturan ketentuan begini. Untuk pertama kalinya pembentukan forum ini, forum ini dilakukan oleh kader penggerak perorangan loh ya. Dari katakanlah misalkan 5 kabupaten kota. Terbentuk. Tetapi harus ada rambu-rambu batase untuk masa 1 tahun. Misalkan seperti itu, tapi menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu berdasarkan kesepakatan. Ini saya hanya menggambarkan misalkan 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka nanti pelaksanaan penyusunan itu berjalan normal.
yang dilaksanakan oleh pengurus yang sudah terbentuk itu tadi. Jadi itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang menjadi satu pegangan kita dalam membentuk organisasi baru yang sekarang ini insya Allah akan dikukuhkan oleh Bapak Asisten. Tapi sebelum itu barangkali cerita saya itu tadi kira-kira sepakat mboten? Sepakat ya? Sepakat loh ya, saya itu ya. Saya tidak ingin bahwa karena saya mendapat tugas memberikan masukan kepada gubernur, kepada pemerintah, terus kemudian Pak Asisten mengukuhkan, ternyata ada masalah. Saya tidak setuju sama Pak Asisten. Ada Pak. Apa? Ada yang nggak sepakat. Apa nih Bu? Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Gini. Kita dalam proses pengambilan keputusan ada tahapannya. Tahapannya itu yang pertama musyawarah mufakat. Gitu. Musyawarah mufakat, nek musyawarah mufakat niki tidak tercapai maka terus kemudian voting. Gitu. Nek voting itu mesti membandingkan ndi. Nah, sekarang kita belum berbicara 38 kabupaten kota, tetapi yang mempunyai kepedulian ini kira-kira berapa kabupaten kota dan yang setuju tidak setuju berapa gitu. Sehingga dengan demikian manakala ini yang setuju lebih banyak maka ini menjadi keputusan. Betul loh. Negara demokrasi kita seperti itu. Sehingga dengan demikian ketika ini sudah menjadi keputusan maka terus kemudian semua harus ikut. Tapi nyun sewu, kalau tadi Bojonegoro belum, mungkin karena beliau belum mendapat informasi terkait dengan masalah yang harus dipenuhi kewajiban bagi pengurus yang hanya masa 1 tahun itu tadi, sehingga dengan demikian beliau mungkin belum. Insya Allah saya nanti akan menghubungi beliau. Oke, kembali lagi saya nyuwun bahwa pertemuan hari ini saya berharap tidak sia-sia, terbentuk organisasi yang bermanfaat. Organisasi dibentuk, terus kemudian gak bermanfaat, ya nggak usah. Alhamdulillah yang rawuh sini insya Allah nawaitunya membentuk forum komunikasi ini adalah forum komunikasi yang bermanfaat sehingga yang masuk dalam kepengurusan nawaitunya ayo kerja untuk kelanjut usiaan yang produktif.